Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, di grup ini kita persiapan pembekalan pemantapan hati bahwasanya kita akan mempelajari kitabullah, kitab yang paling mulia, surah Al-Fatihah, surat yang paling mulia. Maka sebelum beberapa hari ini kita akan mulai Ahad besok, kita luruskan niat. Saya Roni Dasman Al-Gontori di Ponorogo akan memandu pelatihan ini insyaallah. Mari kita pasang niat karena Allah Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Majelis Ta'lim Darul Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang benar kita akan mengadakan pelatihan ini hari Ahad. Mohon bersabar menunggu karena pelatihan ini terbuka umum, siapapun bisa mengikutinya, karena niat kita adalah belajar karena Allah Ta'ala. Meskipun ada yang niatnya belum semangat, maka pastikan kita semangat mempelajari kitabullah. Nah, untuk memantapkan itu, silahkan kita buka surah Al-Fatihah. Kita baca terlebih dahulu bacaan surah Al-Fatihah agar memantapkan hati kita. Surah Al-Fatihah ini adalah surah yang paling mulia. Rasulullah SAW pernah bersabda, la salata liman la fatihah. Tidak ada salat kalau kita tidak membaca Al-Fatihah. Maka hukum membaca Al-Fatihah itu hukumnya adalah wajib ketika sholat. Maka ketika bacaan Al-Fatihah kita tidak sempurna, maka tentu hendaklah kita belajar. Nah, di majelis ta'lim ini, majelis ta'lim resmi berbadan hukum, ada nomor statistiknya, ada lokasinya di Ponorogo. Silahkan datang, tidak terlalu jauh dari pesantren Gontor. Maka sambil pembekalan kita kenalkan lembaga ini. Saya alumni Gontor, saya pesantren Gontor, Roni Dasman. Sehingga insya Allah akan pelan-pelan kita pandu belajar di sini, dibantu oleh tim-tim admin. Ada Bapak Huda sebagai admin pengetikan, ada Bapak Hambali admin Zoom dan sebagainya. Ini semua adalah tim Darul Hidayah. Jadi yayasan ini berdiri pada tahun 2020, berakta notaris, terdaftar di Kementerian Hukum, di Badan Wakaf, dan juga kita sering mengadakan pelatihan-pelatihan di daerah-daerah, termasuk di Masjid Istiqlal, di Masjid Al-Akbar Surabaya, dan kali ini kita lewat Zoom. Sehingga dengan Zoom, hari Ahad besok kita lewat Zoom, sehingga semuanya bisa mengikuti, tidak harus hadir di tempat-tempat yang dulu pernah kita kunjungi, di tempat-tempat yang luas. Maka untuk kali ini, untuk Ahad besok kita akan belajar melalui Zoom. Maka untuk pembekalan ini cukup dengan rekam suara, YouTube dan sebagainya, karena tidak semuanya ada waktu untuk pagi ini. Maka inilah kecanggihan zaman, kita bisa belajar kapanpun. Maka untuk belajar di online ini, teknisnya kita memang punya jadwal. Nanti yang mau baca 30 juz, mau baca juz amma, mau baca Al-Fatihah saja. Namun nanti yang berhalangan bisa ikut di YouTube. Jadi teknis belajarnya kami jelaskan sekarang ya, supaya tidak salah memahami. Kita mulai secara resmi Ahad besok. Jadi kita akan mulai surah Al-Fatihah. Nanti yang berhalangan Ahad boleh ikut Senin. Nanti kan ada rekaman di grup ini. Grup ini kan nanti di sini ada rekaman. Seperti ini kan, ini rekaman. Dan memang saya rekam pagi ini. Pagi ini hari apa ini? Hari Rabu ya. Hari Rabu saya rekam. Nanti antum menyimak ini bisa besok. Nah, ini disebut dengan rekaman. Tapi kalau Zoom, memang antum harus hadir langsung Zoom. Nah, tentu yang memahami teknologi ini paham. Bagaimana kalau kita pakai Zoom berarti live. Nah, nanti bagaimana teman-teman yang berhalangan, karena kan ada dari berbagai daerah ini, karena kita online, nanti bisa mengikuti di YouTube dan sebagainya. Bismillah, silakan kita buka surah Al-Fatihah. Ikuti saya ya. Ini pernah saya bacakan kepada syekh saya, Syekh Hisham Abdul Bari. Beliau dari Mesir. Beliau ketemu saya langsung di Jakarta dan sudah saya setorkan bacaan saya, dan saya mendapatkan ijazah dari beliau, dan saya ijazahkan kepada antum semuanya sekarang. Silakan semuanya mendengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim.
maka pastikan kita membaca bismillah dengan benar. Contoh pada huruf sin, bis, di situ ada huruf hamas. Bismi itu hamas. Huruf hamas itu ada beberapa huruf. Huruf fa, fahassahu syakhsun sakat. Bismi, sama-sama 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat yang ketiga, ar-rahmanir-rahim. Nanti kita perdalami hari Ahad besok ya. Sekarang kita mengenalkan dulu bacaan yang benar. Ar-rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Nah, itu ma-nya panjang. Sering ada yang membaca Maliki yaumiddin. Kalau ma-nya pendek, ini riwayat Imam Ibnu Katsir. Nah, makanya kita perlu belajar 10 qiraat. Nanti ada imam-imam yang membaca Maliki yaumiddin, ada yang membaca Maliki yaumiddin. Semuanya benar. Jadi pernah Rasulullah SAW ketika salat istisqa dilihat oleh istri beliau membaca Maliki yaumiddin. Nah, ini dalilnya sahih. Sehingga ada 10 qiraat yang mutawatir yang sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, ini ilmu penting kita pahami di sini sebelum kita perdalam lagi Ahad besok. Ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang sudah ada makalah silakan buka, yang belum ada makalah hubungi admin ya, nanti pelan-pelan. Untuk makalah memang ada beberapa syarat sehingga kita belajar tetap gratis. Antum masuk grup ini gratis. Nanti kalau ada makalah ijazah nanti bisa menghubungi admin untuk diproses. Selanjutnya kita masuk pada ayat yang ke-6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghair. Itu ayat yang ke-7 ya, mohon maaf. Ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Di situ ada 4 huruf tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Perhatikan di situ. Yang pertama adalah huruf shad, itu harus dibaca tebal. Yang kedua adalah huruf ra, itu harus dibaca tebal. Yang ketiga adalah huruf ta, itu harus dibaca tebal. Kemudian ada huruf qaf, di situ harus dibaca tebal. Maka 4 huruf ini harus kita baca tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, nanti kita perdalam lagi hari Ahad karena ada imam-imam yang lain yang membaca dengan zai ismam dengan sin dan sebagainya. Ini nanti hari Ahad. Kita fokus satu riwayat dulu, riwayat Hafiz. Sebagaimana yang telah kami bacakan kepada Syekh Hisam, yakni riwayat riwayat Hafiz, beliau mengijazahkan ke kami, maka kami mengijazahkan ke antum juga. Ayat terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, barakallah. Ini ayat yang ke-7. Tradisi para ulama memang ada yang mengijazahkan di awal membaca seperti ini bersama-sama. Tapi ada yang mau membacakan kepada saya, silahkan. Nanti yang sudah mendaftar, yang sudah di grup khusus. Jadi kita teknisnya memang ada grup umum, ada grup khusus. Kalau grup umum tentu siapapun boleh kita ikut. Kalau grup khusus tentu nanti para peserta yang berminat saja. Teknisnya memang kita pelan-pelan kita jelaskan agar pemahaman kita sempurna tentang Al-Fatihah ini. Riwayat Imam Hafiz ini saya ijazahkan kepada semua, silahkan semua jawab qabiltu. Nah, ini namanya ijazah secara lisan gratis. Antum sudah tersambung sanad antum kepada saya. Nanti pelan-pelan kita perdalami lagi. Yang mau sanad 30 juz, bacaan 30 juz, fokus bacaan. Nanti kalau bacaannya sudah benar baru hafalan. Jadi kita fokus membaca dulu riwayat Hafiz. Kalau riwayat Imam Ibnu Katsir nanti kita jelaskan lagi hari Ahad. Jadi untuk riwayat Imam Ibnu Katsir ini riwayat yang sering dipakai di Makkah, di Madinah. Kita di Indonesia memakai riwayat Hafiz. Baik, ini pembukaan prolog, tetap istiqomah belajar karena Allah Ta'ala. Dan antum sudah masuk di grup ini berarti sudah bisa belajar gratis. Nanti teknisnya pelan-pelan. Hari Ahad kita belajar di grup ini. Dan luruskan niat, mantapkan semangat. Kalau ada pikiran yang semangatnya berkurang, semangat lagi. Yakinkan teman-temannya, mari kita belajar bersama, kita dakwahkan Al-Quran. Ini adalah kegiatan dakwah.
maka harus semangat. Barakallahu fikum. Mari kita hubungi admin yang belum dapat makalah diproses. Nanti memang ada beberapa proses untuk dilalui, karena untuk masuk grup khusus tentu masing-masing kita harus benar-benar memiliki niat yang kuat. Para ulama terlebih dahulu mereka berjalan ratusan kilometer. Mereka menjual atap rumahnya untuk ratusan kilometer berjalan. Mereka menjual baju besinya untuk berjalan ratusan kilometer. Kita belajar matematika rela berkorban jutaan rupiah, tapi belajar Al-Quran untuk beli kuota tidak ada yang mau. Hanya sedikit yang mau. Mudah-mudahan antum semua termasuk Allah berikan kemudahan mempelajari Al-Quran, mempelajari sanad Al-Quran, karena sanad itu secara bahasa sandaran. Berarti antum menyandarkan bacaan antum kepada saya kepada guru-guru saya sampai pada Rasulullah SAW. Memang benar ada beberapa guru saya, tentu guru-guru saya yang di Gontor mereka semua mendapatkan rahmat Allah. Ada yang dari Mesir, Syekh Hisham. Saya juga mengambil sanad tentu dari Syekh Misbah, pemilik sanad tertinggi di dunia. Maka jarak saya dengan Rasulullah 28 generasi, antum semuanya berjarak dengan Rasulullah 29 generasi. Nah, ini tradisi para ulama menyebutkan sanad riwayatnya. Ada beberapa kami guru di Indonesia. Kemudian insya Allah kita pilih sanad yang paling tinggi, yakni sanad-sanad yang sumbernya dari para ulama qiraat di Mesir. Semoga Allah meridhai antum semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan kita hubungi admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.